saya ingin tekankan begini, masa sih dikasih 12 bulan, 1 bulan aja nggak ada waktu untuk akhirat kan? Kalau dikasih 11 bulan, ya masa 1 bulannya sibuk juga dengan dunia kan agak unik juga gitu ya. Nah makanya nanti di akhir kalau masih ada waktu saya berikan komentar juga kebiasaan para ulama-ulama dulu itu bagaimana gitu ya. Nah maka di titik ini, golongan yang ini memberikan penilaian kepada dirinya, disimpulkan bagian pertama ini. Ya, ini ada orang pengen berubah jadi lebih baik, tapi dia terbatas. Maka apa yang mesti dilakukan seperti sifat golongan ini? Maka mulailah membiasakan pada yang fardu dulu sebelum Ramadan tiba. Konsisten dulu. Misalnya salatnya berjamaah, ya kan? Mampu ke masjid, naik dulu statusnya dari sendirian jamaah dulu, ya kan? Bismillah, minta pertolongan kepada Allah. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang sifatnya darurat atau terjebak pada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan. Tapi niatnya itu ada. Ya, biasakan berjamaah dulu, kemudian kita coba juga optimalkan misalnya ke masjid, terus sampai konsisten. Nah, sehingga ketika datang Ramadan, terjadi perubahan, senang jamaah terus, konsisten di masjid terus. Nah, ini maksudnya. Nah, ini golongan awal dari orang Islam yang mempersiapkan diri sebelum Ramadan tiba, tapi persiapan diri ini juga diawali dengan pengenalan pada dirinya. Dalam konteks mengenal dirinya ini, ada orang yang memang ingin berubah jadi lebih baik, tapi sebelumnya mohon maaf ya, bekal-bekal spiritualnya kurang, ibadahnya singkatnya itu kurang, tapi dia pengen lebih baik, dia belum mampu nih kalau sampai tambah yang sunnah, tambah yang ini. Maka biasakan dari Sya'ban ini polanya yang fardu dulu, konsisten di situ, sehingga ketika Ramadan nanti terbiasa yang fardu, mudah transisi kepada yang sunnah, ya kan? Nah, tarawihnya lebih gampang, baca Qurannya mulai baca, nggak apa-apa, walaupun mungkin ya mau sekarang jaga yang fardu terus baca Quran, walaupun satu hari dapatnya 1 ayat, gak apa-apa. Ya, dapat alif lam mim dulu tapi bacanya benar, kan? Hari kedua dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bacanya benar, gak apa-apa. Allah melihat kepada kesungguhan kita. Dilihat kesungguhannya, dapatnya bahkan 2 kali pahala. Orang-orang yang berusaha pengen baca Quran dengan benar, walaupun jangan terjebak pada kuantitas ya. Misalnya 1 hari 1 juz bagus, bagi yang lancar, bagi yang benar bagus. Tapi bagi yang belum lancar, jangan terjebak pada jumlah, kuantitas. Oh, saya kejar 2 halaman, tapi bacanya salah semua gitu. Jadi masalah. Ya kan ada hadis yang bisa kita gunakan. Orang yang serius belajar Quran, sampai terbata-bata, pengen lancar. Itu dapat pahala 2 kali, bahkan dari orang lancar. Ya, yang sekalinya diapresiasi oleh Allah, pada kesungguhannya, ikhtiarnya itu diapresiasi. Dapat pahala langsung. Kemudian apa yang dia baca benar tuh, diberikan pahala 2 kali lipat. Nah, bagi yang lancar, ya, dia dapat pahala dan ditemani malaikat. Ya ma'as-safaratil kiramil bararah. Ya, orang yang lancar betul, benar baca Qur'annya. Benar tuh kelancaran lisan dan kebenaran hati. Jadi ketika itu benar, Allah kirimkan malaikat menjaga dirinya. Itulah yang merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya ahli Quran kalau benar, walaupun baru benar baca, itu pasti berubah jadi orang yang lebih baik. Ya teman-teman, jadi ini gambaran pertama. Hadis yang ditampilkan Imam Al-Bukhari ini adalah tentang orang Arab dari Baduy, tapi poinnya bukan orang Arab asal pedesaannya, padang pasirnya, bukan itunya, yaitu orang yang menilai dirinya punya kemampuan terbatas untuk dia jaga, tapi dia konsisten menjaga itu dan dia hindari maksiat. Dia hindari maksiat, jadi dia nggak kurangi yang fardu. Ya di padang pasir mau maksiat apa? Ya sinyal nggak muncul, lihat YouTube yang bermasalah nggak ada, diganggu sama komentar judi online juga enggak. Hati-hati ya, ini yang judul-judul, hati-hati nih, ini dosanya begitu besar nih kalau diterus-teruskan. Saya melihat dalam beberapa episode tayangan ini, dalam ceramah itu suka ada komentar-komentar yang judi-judi online itu ya. Saya sih sarankan, kan ada cybercrime itu ya, Mabes Polri itu ya, kalau saya punya keyakinan itu kan bisa patroli itu ya di udara itu. Kan itu gampang itu, begitu ada langsung dilacak, langsung ditangkap aja ya, supaya ada efek jerak. Nah, ini gimana orang ceramah ya, orang komentar-komentar dari peserta atau orang-orang yang aktif di judi online bisa masuk ke situ, kan itu sangat tidak masuk akal gitu, sangat mudah berkeliaran. Nah, itu kan kalau berkeliaran sangat mudah ditangkap gitu ya. Jadi kalau tidak bisa ditelusuri, nah itu sesuatu yang kemudian juga dipertanyakan. Saya kira sekarang teman-teman sekalian, itu kita ingatkan ya, kita juga arahkan supaya tobat, jauhi, nggak ada maslahatnya sama sekali. Balik ke sini. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, di awal orang yang mengukur dirinya pengen jadi lebih baik, siapapun dia, apapun latar belakangnya. Termasuk kalau ceramah saya ini juga bisa sampai misalnya ke lembaga permasyarakatan, teman-teman yang sedang di LP, yang sedang belajar jadi pribadi lebih baik. Nah,